Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih berjumpa di channel ini. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya berharap semoga sahabat semua diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pernahkah kita merenung mengapa kita telah menunaikan sholat 5 waktu, namun hidup masih terasa sempit, rezeki masih seret, hati masih gelisah, dosa seakan tak terampuni, dan yang lebih mengerikan, apakah mungkin sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka disinilah pentingnya kita memahami bahwa tidak semua sholat itu otomatis diterima. Ada sebab-sebab yang membuat sholat kita ditolak, walaupun secara lahir kita ruku dan sujud, namun bisa jadi hakikatnya kosong dari nilai pahala. Lalu apa sebabnya? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebab sholat tidak diterima. Sebelum pembahasan dimulai, saya ucapkan terima kasih banyak untuk sahabat yang sudah mendukung channel ini dengan like, subscribe, dan share. Semoga kebaikan sahabat semua dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kita semua tahu bahwa sholat adalah tiang agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkannya, maka ia telah menegakkan agama. Dan barang siapa yang merobohkannya, maka ia telah merobohkan agama. Hadis riwayat Baihaqi. Namun tahukah kita bahwa tidak semua sholat yang kita lakukan diterima oleh Allah? Ada sebagian orang yang sholatnya tidak bernilai di sisi Allah, meskipun ia mengerjakannya 5 kali sehari, bahkan berjamaah di masjid. Hal ini tentu menjadi peringatan yang sangat penting bagi kita semua. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi peringatan. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Artinya, maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un ayat 4-5. Ayat ini menunjukkan bahwa tidak semua orang yang mengerjakan sholat akan mendapatkan pahala, bahkan sebagian justru mendapat ancaman. Lalu apa saja sebab-sebab yang membuat sholat tidak diterima? Berikut ini adalah beberapa sebab-sebab yang membuat sholat tidak diterima. Yang pertama, lalai dalam sholat. Salah satu penyebab sholat tidak diterima adalah lalai dalam sholat, yaitu tidak menghadirkan hati ketika mengerjakan sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang hamba, dia selesai dari sholatnya, padahal tidak dituliskan pahala baginya, kecuali setengahnya, sepertiganya, seperempatnya, seperlimanya, seperenamnya, sepertujuhnya, seperdelapannya, sepersembilannya, atau sepersepuluhnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Ini menunjukkan bahwa kualitas kekhusyuan kita dalam sholat
sangat menentukan nilainya di sisi Allah. Ketika pikiran kita melayang-layang, memikirkan urusan dunia, maka pahalanya pun semakin berkurang. Kedua, tidak menjaga wudhu dan kebersihan. Allah tidak menerima sholat seseorang tanpa bersuci. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak menerima sholat salah seorang di antara kalian jika ia berhadas hingga ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seringkali kita meremehkan wudu, padahal wudu adalah syarat sahnya sholat. Selain itu, kebersihan pakaian dan tempat sholat juga menjadi syarat penting yang sering dilalaikan. Ketiga, memakai harta haram. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memakan dari yang haram, maka tidak akan diterima amal ibadahnya selama 40 hari. Hadis riwayat At-Tabrani. Harta haram tidak hanya berdampak pada doa yang tertolak, tetapi juga merusak seluruh amal ibadah kita, termasuk sholat. Maka penting bagi setiap muslim untuk memastikan kehalalan rezekinya. Keempat, riya dan sum'ah dalam sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya, pamer di hadapan manusia, dan tidaklah mereka mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Quran Surat An-Nisa ayat 142. Riya dalam sholat adalah penyakit hati yang sangat berbahaya. Niat bukan karena Allah, tetapi karena ingin dilihat manusia. Sholat seperti ini tidak memiliki nilai ibadah di sisi Allah. Yang kelima, tidak menegakkan sholat pada waktunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Quran Surat An-Nisa ayat 103. Orang yang sengaja melambatkan sholatnya hingga keluar dari waktunya tanpa uzur, maka sholatnya tidak diterima. Waktu adalah bentuk ujian ketaatan kita terhadap perintah Allah. Keenam, bermusuhan dengan saudara seiman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dibukakan pintu-pintu surga setiap hari Senin dan Kamis, maka Allah mengampuni setiap hamba yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, kecuali orang yang bermusuhan dengan saudaranya. Dikatakan, tangguhkan kedua orang ini sampai mereka berdamai. Hadis riwayat Muslim. Permusuhan dan kebencian antar sesama muslim dapat menghalangi terkabulnya doa dan diterimanya amal, termasuk sholat. Ketujuh, tidak mengerjakan rukun dan syarat sholat dengan benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat seseorang yang sholat dengan terburu-buru. Setelah selesai, Nabi bersabda, kembalilah dan sholatlah, karena engkau belum sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, jika sholat tidak dilakukan dengan tumak ninah dan mengikuti rukun serta syaratnya dengan benar, maka dianggap belum sah. Banyak dari kita terburu-buru dalam sholat hingga kehilangan kesempurnaan gerakan dan bacaan. Kedelapan, tidak mengingat Allah dalam sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku
dan tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Quran Surat Toha ayat 14. Tujuan utama sholat adalah zikrullah, mengingat Allah. Jika dalam sholat kita sama sekali tidak mengingat Allah, maka tujuan sholat itu tidak tercapai. Itulah mengapa hati yang khusyuk sangat penting. Kesembilan, membawa kedengkian dan hasad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhkanlah dirimu dari hasad, karena sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan-kebaikan, sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Dawud. Dengki terhadap orang lain, apalagi terhadap saudara seiman, bisa menghapus pahala. Jika seseorang terus-menerus iri dan benci, maka amalnya pun bisa hancur, termasuk sholatnya. Dan yang ke-10 adalah menyia-nyiakan hak orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahukah kalian siapakah orang yang mengalami bangkrut berat di antara kalian? Para sahabat menjawab pertanyaan Nabi, mereka adalah orang yang tidak memiliki suatu harta apapun. Orang yang menderita bangkrut berat dari umatku adalah orang yang dibangkitkan di hari kemudian dengan membanggakan amal ibadahnya yang banyak. Ia datang dengan membawa pahala sholatnya yang begitu besar, pahala puasa, pahala zakat, sedekah, amal dan sebagainya. Tetapi kemudian datang pula menyertai orang itu, orang yang dulu pernah dicaci maki, pernah dituduh berbuat jahat, orang yang hartanya pernah dimakan olehnya, orang yang pernah ditumpahkan darahnya. Semua mereka yang dianiaya orang tersebut dibagikan amal-amal kebaikannya, sehingga amal kebaikannya habis. Setelah amal kebaikannya habis, maka diambillah dosa dan kesalahan dari orang-orang yang pernah dianiaya, kemudian dilemparkan kepadanya, kemudian dicampakkannya orang itu ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Banyak orang merasa sudah aman karena sudah sholat, tapi jika hak orang lain belum ia tunaikan, maka pahala sholat itu bisa hilang karena harus membayar kezoliman di akhirat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mari kita evaluasi kembali sholat kita. Jangan hanya fokus pada jumlah rakaat, tetapi perhatikan kualitas dan syarat-syaratnya. Mari kita jaga hati, niat, dan kebersihan lahir dan batin, agar sholat yang kita kerjakan tidak hanya sah secara fikih, tapi juga diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah membimbing kita semua agar bisa mendirikan sholat dengan benar, penuh keikhlasan, dan diterima sebagai amal soleh yang mendekatkan kita kepadanya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Bila ada kebaikan, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bila ada kesalahan dan kekurangan, itu semata-mata datangnya dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.